Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Nur Hayati, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada unit kerja STM nomor 29 Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan NIM 0624082515. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya tahun 2025. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka mengambil uji kinerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video kali ini adalah PBL. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sekolah untuk menuntut ilmu. Seperti biasa, dalam mengawali pelajaran, marilah kita sejenak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ibu minta satu orang ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berarti hari ini tidak ada yang tidak hadir. Apakah kalian semangat untuk belajar? Semangat! Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia tanah airku, cita-cita baru, menuju tanah airku.
sedang membahas tema yang berjudul tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah yang baik dan indah dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, tadi sudah dijawab salah satu temanya bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ada berapa jumlah Asmaul Husna itu? Ada 99, Bu. Iya, pintar. Tepuk tangan. Mengapa di sekolah kita ada tema yang berbeda-beda? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Mengapa di sekolah kita ada tema yang berbeda-beda? Tujuannya untuk apa, anak-anak? Untuk saling ya, untuk saling kenal mengenal. Iya. Di Indonesia ini adalah negeri majemuk. Artinya negeri yang memiliki beberapa macam keberagaman. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan arti keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. Yang kedua adalah mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, kita akan speaking dulu, oke? Tepuk adisi, Mbak. Di mana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Tepuk tangan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan layar di depan ini ya. Di sini kita akan menonton video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun kita berada. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman sebagai sunnatullah. Coba kalian amati gambar di depan ini. Di sini kita dapat melihat beberapa keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas pengertian sunnatullah dan keragaman sunnatullah. Sunnatullah adalah ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, adapun bentuk-bentuk
Bentuk keragaman yang ada di Indonesia terdiri dari A. Keragaman fisik. Keragaman fisik ini meliputi jenis kelamin, yaitu bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, warna kulit, ada yang putih, kuning, sawo matang, ataupun hitam. Kemudian keragaman yang kedua yaitu keragaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, dan kesenian yang berbeda. Kemudian keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, setelah kita menyimak dan menonton bersama-sama video pembelajaran tadi, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anakku sekalian. Apa yang kalian ingat dari video pembelajaran tadi? Iya, bagus. Tentang keragaman. Yang kedua, siapa lagi? Kita harus saling menghargai terhadap perbedaan Bu. Iya, kita harus menghargai dalam perbedaan. Tepuk tangan. Yang ketiga siapa yang bisa menjawab? Setelah kita menonton video tadi, apa yang kalian ingat? Yang ketiga siapa? Banyak suku, budaya, dan agama. Iya, tepuk tangan. Yang ketiga, banyaknya suku dan budaya di setiap daerah. Kemudian pertanyaan yang keempat lagi, siapa yang bisa menjawab? Di Indonesia ada 6 agama. Iya, di Indonesia memiliki 6 agama. Apa sajakah agama itu? Siapa yang tahu? Iya, tepuk tangan. Jawaban yang sangat bagus sekali. Iya, baiklah anak-anak. Di Indonesia itu terdiri dari 6 agama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Katolik, yang kelima agama Buddha, lalu yang keenam adalah agama Konghucu. Iya, pintar sekali. Iya, setelah itu kita akan mempelajari bagaimana kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk saling menghargai dan menghormati antara sesama agama. Walaupun itu berbeda agama, suku, bahasa, kemudian jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Artinya kita sebagai manusia harus hidup rukun, ya. Tidak boleh berkelahi, harus saling sayang menyayangi. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menambah semangat pelajaran kita hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Di sini setelah kita membahas video tadi, Ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompok ini terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok
terdiri dari 5 anggota, kemudian dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya anak-anak. Ini kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Tolong dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, setelah Ibu membagikan LKPD-nya, tugas anak-anak di masing-masing setiap kelompok adalah kelompok 1 tugasnya adalah mencari pengertian sunatullah dan keragamannya. Kemudian kelompok 2 tugasnya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman di sekolah. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga tugasnya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman di masyarakat. Lalu kelompok 4 yang terakhir tugasnya adalah mencari hikmah dan keragaman. Nah, itu saja tugas-tugas kelompok yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, anak-anak, silakan kerjakan dengan fokus dan penuh semangat. Tidak ada yang ribut ya. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugas diskusinya? Ya, silakan anak-anak siap-siap masing-masing kelompok nanti yang Ibu tunjuk untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kelompok 1 akan maju di depan dan presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Sunatullah adalah ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. 2. Apa yang dijalani dalam keragaman? Keragaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak delegasi atau dalam berbagai. Ya, demikian diskusi atau presentasi yang dibacakan oleh teman kalian kelompok 1. Ya, apakah kalian sudah mendengarkan tadi yang disampaikan sama temannya? Apakah ada yang ditanyakan mengenai yang dibahas oleh temannya kelompok 1 tadi? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia berbeda-beda? Ya, jawab nak.
mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Saya, Bu. Iya, silakan anak. Ada berapa? Iya, silakan dijawab oleh kelompok 2. Ada berapa? Iya, ada 6. Ya, sebutkan. Islam, Pakistan, sekolah Kingdom, Buddha, Konghucu. Iya, pintar, tepuk tangan. Selanjutnya yang maju ke depan lagi adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebutkan 3 suku yang ada di Indonesia beserta ciri khasnya. Suku Jawa ciri khasnya memiliki pertunjukan banyak kulit. Suku Bali ciri khasnya memiliki seni tari putih. Ya. Dan seni ukiran. Suku Bugis ciri khasnya memiliki pakai tari dan ada baju botol. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap diskusi kelompok 3. Ya. Ayo, Bu. Gereja bau. Iya, tepuk tangan. Ada lagi yang lain yang mau memberikan pertanyaan terhadap kelompok 3? Barangkali dari kelompok 2 atau kelompok 4 atau kelompok 1. Silakan bertanya. Ya, baik, tidak ada yang bertanya ya. Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah paham? Iya. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 kembali duduk di tempatnya. Selanjutnya yang terakhir yang akan melakukan diskusi atau presentasi adalah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Satu, saling mengenal. 2, saling memiliki melengkapi. 3, memperkaya pengetahuan. 4, mengenali kesabaran. 5, meningkatkan kreativitas. 2, kenapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Karena untuk saling mengenal, Tuhan yang lain bersatu. Sekarang kalian silakan bertanya dan memberikan tanggapan terhadap kelompok 4. Silakan kelompok 4 kembali ke tempat duduknya semula. Terima kasih, kita tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehan. Setelah tadi kita mendengarkan diskusi dari masing-masing kelompok yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di sini Ibu akan menguatkan kembali bahwa keragaman di Indonesia itu memiliki beberapa macam perbedaan. Mulai dari perbedaan agama. Agama di Indonesia terdiri dari berapa macam? 6. Oke. Agama apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Hindu. Yang keenam baru Konghucu. Untuk lebih semangatnya lagi, kita harus ice breaking dulu. Iya, siap? Semangat? Iya. Iya, tepuk tangan. Iya, selanjutnya kita akan melaksanakan lembar kegiatan evaluasi atau asesmen akhir ya. Iya. Di sini Ibu akan membagikan asesmen akhir pembelajaran mulai dari awal tadi sampai dengan akhir. Inilah kita akan mengerjakan asesmen akhir ya.
saling hargai dalam keberagaman, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keragaman sebagai sunatullah adalah ketetapan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Iya, keanekaragaman adalah perbedaan yang ada pada setiap bangsa maupun negara. Di Indonesia memiliki beberapa macam keragaman, mulai dari keragaman agama, suku, budaya, adat istiadat, dan juga keragaman warna kulit. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, ada tugas atau pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah sebutkan beberapa macam suku yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu depan kita akan memasuki materi yang berjudul menyambung usia balik. Maka dari itu, di rumahnya diharapkan kepada anak-anak untuk mempelajari materi mengenai menyambung usia balik. Sebelumnya, kita akan membaca doa. Satu orang untuk ke depan memimpin doa. Demikian pembahasan kita pada hari ini anak-anak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.